Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Kruskal-Wallis ya. Nah, di sini ada fungsi dari Kruskal-Wallis. Yang pertama itu untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai alternatif one-way ANOVA. Yang ketiga, merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Kemudian spesifikasinya, data berskala ukur minimal ordinal. Nah, makin ke sini uji statistiknya menggunakan skala ukur ordinal ya, sudah bukan nominal gitu. Karena sebentar lagi juga akan masuk ke statistik parametrik gitu ya, yang skala ukurnya itu numerik. Dan ini Kruskal-Wallis masih skala ukurnya ordinal gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Yang ketiga, spesifikasinya adalah pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika H hitung lebih besar atau sama dengan H tabel. Atau pada SPSS, tolak H0 jika p-value atau nilai signifikannya kurang dari atau sama dengan alfa. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke contoh kasusnya supaya kita bisa menerapkan pada software SPSS-nya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke uji Kruskal-Wallis menggunakan software SPSS. Sini sudah ada contoh kasusnya ya, yaitu Cousin dan kawan-kawan pada tahun 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Ini ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian kelompok 2 ada 6, kelompok 3 juga ada 6. Ini 262 itu kadar kortisolnya ya. Oke. Jadi di sini ada hipotesis statistik H0, tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Kemudian H1-nya, terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Alfanya atau taraf signifikasinya adalah 5%. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Di sini sudah saya isikan 2 variabel ya. Yang pertama itu kadar, kemudian yang kedua itu ada kelompok. Nah, di sini di label saya beri penjelasan lagi, kadar kortisol untuk yang kadar, kemudian kelompok ya kelompok gitu. Kemudian di values untuk kadar kortisol tidak usah diisi. Kemudian untuk yang kelompok, karena tadi ada 3 kelompok, jadi angka 1 untuk kelompok 1, angka 2 untuk kelompok 2, dan angka 3 untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya di measure, ini datanya skala, dan yang kedua ini nominal. Oke, langsung ke data view. Ini ya, dari sini, dari samping kiri ini sudah saya rapihkan lagi, ini sudah saya
susun berdasarkan kelompoknya. Jadi ini kelompok 1 tadi ya. Ini kadar kortisolnya, ini kelompok 2, ini kadar kortisolnya, dan ini kelompok 3. Ini kadar kortisolnya. Kita jadikan satu baris. Oke, selanjutnya untuk uji Kruskal-Wallis kita langsung klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogue, kemudian klik K-Independent Samples. Nah, untuk kadar kortisol kita masukkan ke test variable. Untuk kelompok kita masukkan ke grouping variable. Kita definisikan range-nya, urutannya. Minimumnya adalah 1 dan maksimum tadi kelompok 3. Oke, kita klik continue. Nah, ini test type-nya sudah di checklist Kruskal-Wallis. Kita langsung klik OK. Nah, ini ya, ada 2 output. Oke, ini ada 2 output. Yang pertama itu range, ini mean range-nya, rata-rata urutan dari per kelompoknya. Kemudian ada tes statistiknya. Sini kita lihat ada nilai Kruskal-Wallis-nya 9,232 dan nilai signifikannya adalah 0,010. Kemudian kita masuk ke kriteria uji. H0 ditolak jika p-value kurang dari atau sama dengan alpha. Tadi p-value-nya adalah 0,010 ya. Sudah kita tulis 0,10. Kemudian ini berarti kurang dari alpha 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak. Maka dapat diartikan bahwa berdasarkan hasil tersebut H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok belum pulih. Oke teman-teman, itu untuk tutorial cara menggunakan SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.